Halo orang-orang, kita ketemu lagi di Ngaham ngebahas HAM bersama tamu saya Andi Rizaldi, Kepala Divisi Kepala Advokasi Divisi Hukum. Kepala Advokasi Divisi Hukum Kontras, Ya. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Ya. Nah, kasus Munir, kita akan ngebahas kasus Munir. Lanjut, ya kan? Episode sebelumnya bersama Aswinawati, sekarang sama Andi dari Kontras. Munir itu kan pernah di YLBHI, Betul. Tempatnya Aswin. Iya. Sekarang tuh ya di Kontras. Nah, Kontras ini ngelihat Munir seperti apa sih? Hari ini nih anak-anak muda nih, ini kan udah generasi yang nggak ketemu Munir. Ya. Kalau gue dulu di Kontras, gue masih ketemu Munir. Iya. Nah, lu sama teman-teman yang sekarang ini ngelihat Munir tuh, Munir yang mana? Iya, meskipun nggak pernah bersinggungan langsung begitu ya dengan kerja-kerjanya Cak Munir, tapi kami di Kontras biasa melihat dari karya-karyanya begitu. Dari siaran pers atau rilis yang dibuat, Dari zaman-zaman dulu dari itu zaman-zaman ya? dulu, lalu karya-karya artikel yang pernah dia tulis, dan juga berbagai karya lainnya begitu. Nah, memang Dulu gue tuh yang ngobrolin artikel jadi buku tuh. oh iya. Nah, dari berbagai tulisan itu memang kita melihat khususnya kami ya sebagai anak muda, saya sebagai anak muda begitu, melihat Munir ini kalau sedikit meminjam apa yang dikatakan oleh Bang Mulia begitu, dia sebagai a true human rights defender begitu, pendekar hak asasi manusia atau pembela hak asasi manusia sejati begitu. Karena selain aktivitasnya dalam advokasi yang dia lakukan, tapi dia juga sebagai intelektual begitu, yang mana dia juga membuat atau melakukan advokasi kebijakan terkait reformasi sektor keamanan khususnya. Karena begini Bang Haris, karena kan ketika era otoritarian Orde Baru itu kita tahu betul gitu bahwa pelaku atau aktor utama dari pelanggaran hak asasi manusia adalah aparat keamanan begitu, sehingga diskursus terkait reformasi sektor keamanan terus dibingungkan oleh Tadi mungkin orang pada bingung ya. nih. Reformasi sektor keamanan itu apa? Nah, reformasi sektor keamanan itu adanya perubahan begitu secara kebijakan, perubahan kebijakan, perilaku, kebijakan dan juga perilaku, kontrolnya terhadap sejumlah sektor-sektor di bidang keamanan. Betul. Seperti TNI, Polri, dan juga intelijen negara. Oke. Gitu. Jadi Munir banyak lu dan teman-teman anak muda di Kontras masih terasa betul ya. Betul. Ada jejak-jejaknya dari terbitan-terbitan di YLBHI, di Kontras, di Imparsial terakhir kan juga di Imparsial. Itu banyak produk-produknya. Jadi teman-teman mungkin kalau mau lihat karya-karyanya Munir, bukunya masih bisa di-download di webnya Kontras? Masih bisa. Nah, ada buku-buku kumpulan tulisan. Kebetulan saya dulu yang diminta sama Munir kumpulin tulisan-tulisannya dia bersama seorang wartawan senior untuk ngumpulin buku-bukunya, tulisan-tulisannya jadi buku, dan dilalah nggak lama setelah itu dia meninggal gitu. Terus di web, Anda bisa buka webnya, gue nggak tahu kalau di YLBHI itu mesti ke perpusnya, ke perpustakaan YLBHI itu ada buku-buku banyak, karena YLBHI udah 50 tahun ya. Ada beberapa produk buku yang Munir ikut nulis di situ. Di Kontras webnya juga bisa dibuka. Buka ke siaran pers yang tahun-tahun 98, 99, 2000 itu masih alam pikirnya Munir langsung itu yang nulis dan lain-lain. Dan juga di Imparsial ya. Di awal-awal tahun didirikannya Imparsial itu tahun berapa ya? 2004, 2003 kira-kira tahun-tahun itulah. Oke. Nah, apa yang kemudian sekarang diteruskan sama teman-teman muda di Kontras dengan caranya Munir kerja? Ya, sebetulnya banyak hal ya, termasuk pendekatan advokasi yang dilakukan gitu. Karena advokasi yang dilakukan oleh kawan-kawan Kontras itu berbasis ada pelanggaran hak asasi manusia begitu. Itu yang pertama. Jadi ada critical thinking terkait hal itu. Nah, yang kedua itu soal investigasi begitu. Investigasi yang juga bagian yang sangat melekat ketika advokasi dilakukan. Jadi ketika ada kasus pelanggaran hak asasi manusia,
di berbagai daerah kita melakukan pendalaman atau investigasi terkait hal itu. Itu jadi stylenya Kontras. Betul, betul. Dan yang tak kalah penting begitu ya, peninggalan dari Cak Munir itu energi positif keberaniannya begitu. Bahkan misalkan kalau mungkin kawan-kawan yang menonton datang Kontras, di Kontras itu biasanya ketika mau masuk ke kantor diajak silat dulu enggak? enggak. Biasanya di atas kantor Kontras itu ada kata-katanya Cak Munir gitu. Yang kurang lebih Apa kata-katanya? Yang kurang lebih jangan pernah takut begitu, karena dengan rasa takut akan menumpukan akal sehat dan kecerdasan kita begitu. Dan itu termasuk jangan pernah takut, tuh ya, jangan pernah takut. Karena kalau udah takut orang jadi bego ya. Bahasa gampang aja begitu. Oh ya. Terus begitu. Ya, gitu jadi ya? memang energi positif, keberanian dan juga nyalinya begitu. Kalau ada orang bego tapi berani itu kenapa tuh? Bahasa gitu. Hah? Itu kebalikannya tuh kacau tuh ya. Kacau. Itu bikin kacau Republik nih tuh ya. Oke. Nah sekarang gini, lu kan kepala divisi hukum. Ya. Kepala divisi hukum. Kalau di kantor Pemda nih lu kepala biro hukum loh namanya. Nah, lu ngeliat kasus Munir hari ini udah selesai belum? Jelas belum gitu. Iya, Karena kalau lu bilang udah mah gua protes. oh iya. Belum ya? belum. Kenapa? Karena begini, memang kalau dari fakta-fakta persidangan yang ada, itu kan hanya menghukum aktor lapangannya saja. Begitu. Emang nih lapisan struktur aktornya nih gimana? Iya, sebetulnya kalau secara struktur, ini saya coba berbicara dari fakta persidangannya. Sebetulnya dari berbagai putusan dari majelis hakim, itu ada 4 lapisan. Pertama itu aktor yang ada di TKP. Yang kedua, aktor yang membantu orang yang di TKP. Yang ketiga, aktor yang meminta. Dan yang terakhir adalah aktor yang merencanakan gitu. Nah, dari kasus yang sedang berjalan atau yang sedang berkembang, ya negara hanya berhasil menghukum aktor lapangannya saja. Tapi ada aktor-aktor lain yang sebetulnya harus juga dilakukan penyelidikan atau penyidikan oleh negara begitu. Dan kan sebagian kan udah ada yang dihukum kayak Ya. Polikarpus. Polikarpus ya. Ada Polikarpus, Rohanil Aini, lalu ada Indra Setiawan begitu. Ada juga Muhdi meskipun bebas, tapi kita melihat ada keganjilan begitu dari proses persidangan yang dan hari ini Kontras dan banyak teman-teman ada Oma Munir, ada Kasum ya, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir yang anggotanya banyak, organisasi-organisasi semuanya merasa penting untuk buka lagi kasus Muhdi ya? Betul. Oke. Yang gue tahu dan gue ikutin kan teman-teman juga lapor perkembangan terakhir ini ke Komnas HAM ya? Yap. Apa yang dilaporkan ke Komnas HAM? Nah, jadi sebetulnya yang kita ajukan Komnas HAM itu mendorong Komnas HAM untuk menetapkan kasus Munir ini sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Gitu. Berdasarkan kajian kami, memang kasus Munir ini dapat dikategorikan sebagai kasus pelanggaran HAM berat gitu. Oke. Nah, sebetulnya Bang Haris, kita ini juga membantu Komnas HAM untuk mengkaji begitu terkait kasus Munir sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Tapi hingga saat ini pasca dari dorongan kami itu membuat satu legal opinion atau pendapat hukum, tapi hingga kini Komnas HAM belum juga begitu memutuskan kasus Munir ini sebagai pelanggaran HAM berat. Oh, oke. Terlepas dari Komnas HAM, gue mau nanya sama lo, selain tukang bakso lewat di depan, nanti ada yang cek gue bawa HT apa enggak. Gue mau ngecek sama lo, ada yang bilang bahwa kasus Munir masuk kadaluarsa tahun ini ya? Tahun depan. Tahun depan. Menurut lo kasus Munir itu, atau lo mau kasih penjelasan nggak ke orang-orang yang lagi nonton ini, kasus Munir itu memang masuk kadaluarsa atau enggak? Gimana? Nah, sebetulnya begini, kalau kadaluarsa itu artinya gini, dalam hukum orang-orang sekalian, ada satu kasus atau penggunaan pasal-pasal tertentu sebetulnya, bukan kasusnya. Penggunaan pasal-pasal tertentu
itu dia punya masa pemberlakuan terhadap sebuah kasus. Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun gitu. Nah, pasal yang digunakan terhadap para pelaku pembunuhan kasus Munir itu tahun depan masuk masuk kurun waktu kadaluarsa. Tapi itu pasalnya, peristiwanya bisa tetap diselesaikan dengan menggunakan pasal yang lain. Betul, barangkali. betul. Nah, penjelasan lu kira-kira gimana? Iya, memang kita harus melihat itu dari peristiwanya begitu. Maksudnya dari peristiwa yang terjadi, daluarsa itu kan bisa diterapkan begitu terkait misalkan tergantung dari pasal itu sendiri yang diterapkan gitu. Tapi terlepas dari itu, Bang Haris, bahwa kita punya concern kasus Munir ini itu merupakan kasus pelanggaran HAM berat begitu. Yang mana diharapkan dengan ditetapkannya atau dikategorikannya kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat itu bisa diungkap secara tuntas terkait kasus ini gitu. Menurut lo, gue suka ditanya sama orang, optimis nggak kasus Munir selesai di pemerintahan Jokowi? Gue bilang sih bukan soal optimis atau pesimis, ini soal kewajiban negara. Tapi gue mau tanya sama lo, bahasanya bukan optimis atau pesimis. Menurut lo secara, ya lo meskipun orang hukum, tapi kan hukum itu, dulu Munir suka bilang hukum dan politik itu seperti ikan dan akuarium, karena dia demen ikan. Nah, jadi dia pakai analoginya itu. Jadi nggak mungkin ikan tanpa air, jelek akuarium kalau nggak ada ikan. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi hukum dan politik, melihat real politik hari ini, menurut lo bisa selesai nggak kasus Munir ini? Agak sulit ya, tapi begini, saya bilang masalah utama dari kasus Munir itu sebetulnya bukan hambatan hukum, tapi hambatan politik begitu. Karena dari instrumen hukum yang ada sebetulnya memungkinkan untuk mengungkap dan menuntaskan kasus Munir ini lebih jauh begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu berkaitan dengan kalau dalam konteks keadilan transisi misalnya, agar bisa mengungkap atau menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia secara tuntas, itu dari lingkaran kekuasaan harus dibersihkan dulu nih orang-orang yang punya masalah di masa lalu. Ada reformasi dulu ya? Betul, betul. Oke. Thank you Andi. Orang-orang sekalian, itu tadi ngobrol singkat saya dengan Andi. Andi ini kepala divisi hukum di Kontras, yang mau bilang bahwa dari sosok Munir ya, selain dia salah satu catatan sejarah penting dalam Republik ini, kita punya banyak tokoh di bidang HAM ya. Dulu ada Yaptian Him, ada Ibu Ade Rostina, mungkin Anda nggak pernah dengar tapi Anda cari namanya, mungkin menarik untuk dipelajarin. Ada banyak orang-orang seperti itu yang hidup di Indonesia, bertarung dari luar gelanggang kekuasaan, tapi menghasilkan kontribusi yang jauh lebih penting di dalam formalitas-formalitas atau bahan-bahan yang resmi. Orang-orang ini mereka ini seperti obat ya, vitamin yang cukup efektif bagi masyarakat yang tertindas, orang-orang yang lemah. Nah, Munir sebenarnya bukan Munir sendiri yang mendirikan Kontras itu banyak ya. Ada banyak lembaga, ada Aliansi Jurnalis Independen, ada YLBHI, sebenarnya YLBHI itu ibu kandungnya Kontras lah kira-kira. Ada banyak orang dan lembaga yang membantu, dan Munir memang di tengah-tengah mereka di awal-awal mendirikan Kontras. Dan ketulusan, keberanian bertarung ya untuk memperjuangkan hak asasi di masa situasi sulit, itu sebenarnya karyanya melampaui zaman, jadi melampaui kehidupannya dia sendiri. Jadi apa yang Andi tadi jelaskan itu sebetulnya
Andi ingin menunjukkan bahwa apa yang dijejaki oleh Munir di Kontras, di Imparsial, dan sebetulnya yang cukup lama di LBH ya, atau di LBHI, itu punya konektivitas keterkaitan bukan pada orang sekitar, tetapi pada zaman-zaman yang akan datang. Jadi tanpa diskusi di YouTube ini pun Anda bisa menikmati Munir dengan karya-karyanya yang lain. Orang-orang, kita akan ketemu di Ngahamtam berikutnya. Kita masih di Ngahamtam khusus membahas Munir.